Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi Santi Om, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Jin Taruna Utama Asdal Ansori dari Munte, STB 4004, Prodi Teknik Kemasyarakatan kelas B. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu kepemimpinan melalui artikel yang berjudul Leadership and Public Sector Reform in Asia, karya Eko Prasojo dan Devi Walidin yang dipublis pada 29 Maret 2018. Baik, saya akan memulai pemaparan saya mengenai tentang kepemimpinan. Kepemimpinan adalah mereka yang mengemban tugas dan tanggung jawab untuk mengendalikan atau memimpin suatu kelompok, komunitas, masyarakat, suku, lembaga, hingga negara yang dipimpinnya, di mana dengan tujuan untuk mencapai kepentingan bersama. Reformasi secara umum berarti perubahan terhadap suatu sistem yang telah ada pada suatu masa yang dapat mengacu pada beberapa hal seperti agama dan politik. Untuk mendukung keberhasilan reformasi, diperlukan kepemimpinan yang mampu menangani program pemerintahan lebih baik. Sebuah pernyataan yang tidak mudah untuk dijalankan oleh organ-organ kekuasaan negara yang berniat untuk menciptakan good governance. Kepemimpinan atau lebih tepat kepemimpinan dalam institusi pemerintah seharusnya menjadi perhatian utama institusi negara pasca reformasi. Sebab model kepemimpinan Indonesia yang dilembagakan seringkali mengarah upaya membangun jaringan komunikasi kekuatan aparatur pemerintah untuk menguasai rakyat secara sosial, ekonomi maupun politik. Akibatnya, reformasi pun ibarat jalan di tempat tidak beranjak maju dan membaik dalam pelayanan kepada publik. Sejatinya, perilaku politisasi semacam itu harus segera dihentikan. Namun, persoalannya meskipun reformasi telah bergulir lebih dari satu dasawarsa, tetapi sores karakteristik dan model komunikasi di lingkungan pemerintah belum pudar. Sejumlah institusi negara masih terperangkap dalam pelembagaan kekuatan aparatur pemerintahan demi untuk menghadapi masyarakat pada umumnya. Melalui komunikasi yang bersifat memaksa dan dikemas dalam bingkai formalistik, maka hubungan antara pemerintah dengan masyarakat lebih banyak diwarnai oleh perbedaan kepentingan yang bertampak pada tidak adanya pembentukan makna bersama yang disepakati kedua belah pihak. Di sisi lain, yang menonjol adalah terciptanya jarak kekuasaan kronis dalam relasi antara pemerintah sebagai pemegang kebijakan dengan masyarakat dalam posisi sebagai penerima pesan belaka. Selanjutnya telah mencermati kondisi tersebut dan berpijak kepada demokratisasi dalam komunikasi maupun niat untuk memberikan pelayanan kepada publik yang lebih baik, maka reformasi harus didukung oleh para pemimpin organisasi pemerintah yang mampu menciptakan komunikasi integratif dengan masyarakat sebagai entitas yang wajib dilayani. Reformasi Indonesia tampaknya mengambil peran di tingkat nasional, subnasional, dan lokal dalam pola yang berbeda dengan tingkat hasil yang berbeda. Terlepas dari reformasi pelembagaan yang dipimpin oleh Wakil Presiden dan Komite Nasional, desentralisasi patut diperhitungkan. Namun demikian, Indonesia adalah Republik Kesatuan. Implementasi kebijakan otonomi daerah yang asimetris telah menimbulkan berbagai keadaan antar tingkat pemerintahan berbeda, bahkan antar kota madya. Reformasi administrasi di tingkat lokal di Indonesia ditandai dengan meluasnya praktik berbagai inovasi sektor publik. Inovasi berorientasi reformasi ini telah dirintis sejak awal dekade reformasi sejak tahun 1998 oleh kepala daerah, misalnya Yogyakarta, Sragen, Surakarta, Solok, Jembrana, Tarakan, Tanah Datar, dan Surabaya. Variasi reformasi yang diprakarsai oleh para pemimpin pemerintah daerah ini menunjukkan urgensi program yang disampaikan oleh pemerintah daerah sebagai anak perusahaan dari publik yang memberikan kebutuhan sehari-hari kepada masyarakat. Memulai strategi rekonsiliasi yang mengubah ancaman menjadi peluang. Para pemimpin reformasi menyadari titik kritis ini pada suatu pendekatan transaksional memiliki setidaknya dua strategi utama. Pertama, kebijakan
remunerasi untuk mengkompensasi potensi kerugian pendapatan akibat kebijakan reformasi birokrasi. Dan kedua, menggunakan pendekatan yang biasanya dianggap sebagai patologi sektor publik, terutama patronase, dan memberikan konsensi politikal tahap awal reformasi ketika tantangan eksternal, ancaman dan peluang datang bersama-sama. Kemajuan reformasi sangat ditentukan oleh kepemimpinan